Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khwarizmi adalah nama seorang cendekiawan muslim yang sudah tidak asing lagi di dalam dunia matematika modern. Dalam keilmuan matematika, ia sudah banyak menyumbang ide dan pemikiran dalam dunia perhitungan, algoritma, dan aljabar yang masih digunakan hingga saat ini. Al-Khwarizmi bernama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Kata Al-Khwarizmi diambil dari nama tempat kelahirannya, yaitu Khwarizmi, sebuah kota kecil di Uzbekistan. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Semasa hidupnya, Al-Khwarizmi dikenal sebagai cendekiawan muslim yang berpengetahuan luas. Ia juga adalah seorang matematikawan, astronomer, dan geografer selama masa keemasan ilmu Islam. Al-Khwarizmi bekerja di sebuah istana megah pada masanya, The House of Wisdom di Baghdad. Melalui pekerjaannya, ia terlibat dalam menerjemahkan naskah ilmiah Yunani serta menulis tentang aljabar, geometri, dan astronomi. Oleh karena itulah Al-Khwarizmi berhasil memperkenalkan sistem desimal Hindu pada Islam dan Eropa, menemukan kuadran Petrus atau horary quadrant, mengembangkan jam matahari, tabel trigonometri, hingga menyempurnakan teori astronomi dan geografi milik Ptolemy. Kemudian penemuan terbesar dari cendekiawan muslim satu ini adalah aljabar, atau dalam bangsa barat disebut dengan algebra. Aljabar sendiri berasal dari bahasa Arab al-jabr yang berarti penggabungan. Al-Khwarizmi kemudian menuangkan penemuannya dalam sebuah buku yang berjudul Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah. Kata aljabar yang berarti completion atau penyelesaian, dan al-muqabalah yang berarti balancing atau penyeimbang. Dalam bukunya ini, Al-Khwarizmi mengenalkan mulai dari bilangan asli, cara berhitung matematika sederhana atau teori algoritma, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, hingga penyelesaiannya persamaan linear dan kuadrat. Aljabar dari Al-Khwarizmi inilah yang menjadi pondasi penting dan dasar bagi keilmuan aljabar. Menurut buku Al-Khwarizmi The Inventor of Algebra oleh Rajesh Thakur, karya Al-Khwarizmi itu bahkan disebut-sebut jauh lebih baik dibandingkan dengan karya Diophantus, seorang matematikawan Yunani. Hal ini disebabkan Al-Khwarizmi adalah orang yang pertama kali mengajarkan aljabar dalam bentuk dasar. Sementara Diophantus lebih fokus pada teori angka. Inilah yang membuatnya mendapat gelar Bapak Aljabar. Selain aljabar, Al-Khwarizmi juga disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan angka 0. Dilansir dari buku 100 Greatest Science Invention of All Time oleh Kendall F. Haven, dikisahkan di dalam istana The House of Wisdom terdapat perdebatan antara Al-Khwarizmi dan Ahmad bin Aziz, seorang matematikawan istana. Mereka berbincang tentang sifr atau tempat kosong yang kita sebut sekarang sebagai 0. Al-Khwarizmi berpendapat bahwa sifr adalah sebuah angka, sedangkan Aziz menyangkalnya bahwa angka 0 bukanlah sebuah angka, melainkan hanya sebuah tempat. Kemudian Al-Khwarizmi menunjukkan bahwa sifr bisa digunakan dalam perhitungan matematika. Ia pun menggunakan tumpukan koin sebagai perumpamaan. Sementara untuk mengalihkannya dengan 0, Al-Khwarizmi tidak meletakkan tumpukan koin sama sekali. Menurutnya, berapapun angkanya, jika dikalikan dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Pemikiran cendekiawan muslim Al-Khwarizmi inilah yang masih digunakan dalam penyelesaian matematika hingga sekarang. Maka jika saat ini di dunia modern ini kita dapat menikmati dunia digital, teknologi internet,
Itu semua merupakan sumbangsih dari dahsyatnya pemikiran seorang cendekiawan muslim yang bernama Al-Khwarizmi ini. Karena bukan hanya aljabar, Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Karena tanpa sistem algoritma yang beliau temukan, maka tidak akan ada susunan dan rangkaian data yang saat ini kita sebut sebagai internet, termasuk di dalamnya YouTube. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan sampai kita tidak mengetahui tentang betapa besarnya jasa cendekiawan muslim pada masa lalu terhadap kemajuan di masa sekarang. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak para pendahulu kita yang bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi sesama manusia. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.